Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Allah acara kita ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dan sebelum kita lupa, maka kami relawan Tibun Nabawi Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Al-Falah Sragen yang sudah memfasilitasi kegiatan Indonesia Berbekam pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan memberkahi para ketua atau pengurus takmir dan jamaah Masjid Al-Falah Sragen ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Komandan Relawan Tibun Nabawi Indonesia. Orangnya kecil, tapi insya Allah nggak ngecil-ngecil banget. Oke, kita panggilkan Muhammad Yamin. Silakan Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-makaram wal muhtaram, guru-guru, para ustadz, asatidzah yang kami muliakan, wabil khusus guru kita bersama yang kami muliakan Ustadz Fadlan Garamatan, yang kami hormati Ustadz Ahmad Fatahillah, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah, dan yang kami hormati dari aparatur sipil negara, dalam hal ini dari Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Yang kami hormati juga dan kami sayangi seluruh kepanitiaan, kawan-kawan yang telah membantu untuk terselenggaranya acara Indonesia Berbekam kali ini. Bahwa kalau kita mengingat Indonesia Berbekam itu kita sudah adakan sejak dari tahun 2010 dan prosesnya panjang itu. Ketika itu kita roadshow ke daerah-daerah untuk menyatukan kawan-kawan yang saling berbeda. Kita satukan dengan kita bentuk sebuah asosiasi untuk para pembekam. Dan akhirnya di tahun 2010 kita mengadakan acara yang pertama, yaitu Indonesia Berbekam, yang dimotori oleh murabi kita Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menyelenggarakan untuk kesekian kalinya. Dan alhamdulillah kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Masjid Al-Falah Sragen yang sudah memfasilitasi untuk kita semua untuk pengadaan acara Indonesia Berbekam ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilakukan oleh takmir masjid dan seluruh kepengurusannya dan kawan-kawan dari terapis diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja karena ada banyak pembicara yang harus berbicara di forum ini. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kegiatan Indonesia Berbekam kali ini, kami relawan Tibun Nabawi Indonesia mohon nasihat, arahan,
dan motivasi. Kita sambut Takmir Masjid Al-Falah untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada kami relawan Tibun Nabawi Indonesia. Kepada Bapak Prof. Kusnadi Ikhwani MM, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah yang kami hormati guru saya, sahabat saya seperjuangan, ya, Ustadz Sabun Mandi, Masya Allah. Ustadz Fadlan Karamatan datang jauh-jauh dari Irian. Beliau sudah memasukkan orang-orang Irian ribuan masuk Islam. Mudah-mudahan kelak akan menjadi saksi di padang mahsyar. Sering ketemu sama beliau, ya, dan idola, Insya Allah bagaimana perjuangan beliau mengajak saudara-saudara kita yang ada di Irian untuk masuk ke Islam. Selamat datang Sugeng Rawuh di Masjid Raya Al-Falah. Bersama-sama untuk berdakwah, ya. Saya ketemu beliau pertama kali sama Ustadz Lihan dari Kalimantan waktu di Jakarta, ya. Beliau sudah almarhum saat ini. Yang kami hormati juga Haji Ahmad Fatahillah, Ustadz, Masya Allah, Sugeng Rawuh di Sragen. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Insya Allah hari ini walaupun tidak penuh, Insya Allah akan disaksikan ribuan malaikat, ya, didoakan, ya, dikasih keberkahan. Ini adalah taman-taman surga majelis ilmu. Saya tidak panjang lebar, saya mempersilahkan jadikan Masjid Raya Al-Falah ini menjadi titik tolak mungkin untuk Indonesia berbekam. Karena saat ini saya diamanai sama PP Muhammadiyah untuk menginstal kurang lebih 13.000 masjid di Indonesia. Silakan nanti yang punya kompetensi bekam, mungkin Al-Falah menjadi sentralnya, tunjuk timnya, layani umat, dan insya Allah nanti masjid-masjid yang lain akan menjadi titik tolak untuk berbekam Indonesia. Allahu Akbar. Fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, fungsi masjid tidak hanya untuk sujud, fungsi masjid tidak hanya untuk pendidikan, tapi zaman Rasulullah adalah fungsi masjid itu untuk mengobati orang-orang yang sakit. Sudah saatnya kita kembali pada zaman Rasulullah, memfungsikan masjid untuk melayani jamaah. Matur suwun Pak Hantoro juga, beliau WA, waktu saya mendoakan tokonya masih tutup, beliau tokonya banyak. Ya, habis jalan-jalan dari Uzbekistan, saya WA, saya bersama Marbot Al-Falah, makan di terasnya, saya doakan, langsung WA, insya Allah Ustadz Fadlan Haramatan akan dihadirkan di Masjid Raya Al-Falah. Nah, hari ini hadir di sini, ini spesial untuk hadiah jamaah Al-Falah. Mungkin tidak seperti biasa kajian di sore hari, mungkin suatu saat bisa dirancang. Biasanya kalau sore hari, waktu Ustadzah Dokter siapa itu? Aisyah Dahlan itu yang hadir 5.000 jamaah. Nah, nanti mungkin dirancang sedemikian jauh-jauh hari gitu, ya, supaya nanti bisa berdampak, ya. Tapi insya Allah ini juga tidak akan mengurangi nilainya, kualitasnya, dan insya Allah ini titik awal untuk nanti masjid-masjid itu melayani pusat kesehatan masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat, ya, presiden kita yang akan datang akan mendorong lagi masjid-masjid akan berfungsi seperti zaman Rasulullah. Amin, amin. Kami hormati juga dari Bupati Sragen yang diwakili oleh Kabak Kesra, Pak Agus. Matur suwun rawuhipun, monggo dipun mungkin dikasih
dorongan agar masjid yang ada di Sragen itu bisa berfungsi, bisa hidup lagi, tidak tertidur. Sekarang ini banyak masjid yang masih tertidur, belum keurus. Nah, masih belum bangkit. Fungsi masjid belum sesuai harapan masyarakat. Ya. Dan hari ini, Masya Allah, dari sini saya sudah ada Pak Totok juga ini. Pak Totok belum hadir ya? Pak Totok itu salah satu dulunya marbot masjid. Setiap sore kalau ada kajian menyiapkan teh, snack, keliling kemana-mana. Ya, Pak Narti tahu sendiri perjalanannya. Suatu saat nabrak orang, meninggal dunia, dan akhirnya jago pijet dan bekam. Sekarang karyawannya ada 17 orang. Maju sekali beliau di sini dan mungkin suatu saat bisa digandeng bersama-sama. Selamat bergabung dan selamat untuk nanti menyimak tausiah dari guru kita. Insya Allah jauh-jauh dari Irian ya. Perjalanan naik pesawat itu 5 jam kalau dari Irian. Namun sudah menetap di Bekasi ya. Insya Allah Ustadz, saya akan ikut silaturahmi ke Bekasi suatu saat. Pengen terapi apa itu rempah ya. Nggih, matur suwun rawuhipun, monggo kita midhangetaken bersama-sama, kita dengarkan tausiah beliau dan nanti juga ada bekam juga nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi selaku Takmir Masjid Al-Falah. Kalau nanti masjid-masjid di Sragen, nanti biar beliau nih Pak Wakil Bupati, setiap Jumatnya, kan selama ini kita dengar ada Jumat berkah ya, ngasih makanan. Berikutnya ada Jumat berkah, ada juga Jumat sehat. Setuju? Wah, nanti biar Bupati nih kerjaannya nih yang ngurus nih. Oke, baik. Kita minta wakil atau perwakilan dari Bupati untuk memberikan motivasi dan kata sambutannya pada kesempatan momen hari ini. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Mohon izin kami dengan duduk nyun sewu, karena nyun sewu Pak Kusnadi, senior saya ada di sini, kualat iki aku. Pak Juwadi, teman-teman juga nyun sewu, kami dengan duduk udah kualat kali jenengan Pak Juwadi, nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Fadlan Rabbani Garamatan MMMEI nyun sewu Bapak. Mangertos kula saking YouTube Bapak. Piyayi komitmen tentang sabun mandi wonten Irian Jaya. Nanging sarana dengan itu bisa mengakomodir masyarakat yang ada di Irian Jaya untuk masuk Islam. Yang kami hormati Ustadz Fatahillah SE MBA sebagai Wakil Presiden Tribun Nabawi Indonesia, Ustadz M. Yamin Ketua Ratiban atau Komandan Ratiban ini, terus ya Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen Profesor Kusnadi Ikhwani MM, mereka juga piyayi komitmen tentang masjid yang ramah lingkungan, yang memang cita-cita beliau sa Indonesia digawe kaya ngono kuwi. Jadi memang piyayi-piyayi ini piyayi berkomitmen. Terus para hadirin semuanya yang kami hormati dan berbahagia. Sebelumnya kami mohonkan izin Ibu Bupati yang seyogianya rawuh secara pribadi, namun karena ada
Ini kami sampaikan dari sambutan beliau. Yang pertama kesehatan. Jadi kesehatan ibu karena dari dokter Bapak. Ibu Bupati dari dokter, jadi memang memprioritaskan kesehatan. Di mana kesehatan itu adalah itu hal-hal yang paling utama di samping nikmat iman kita. Jadi kalau itu tidak sehat, kita tidak akan bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, terima kasih kepada penyelenggara Indonesia Berbekam yang dikomandani oleh Tribun Nabawi Indonesia. Jadi terima kasih sekali karena disosialisasikan dan dibantu untuk masyarakat terutama Sragen untuk memelihara kesehatan. Yang selanjutnya dalam satu sunnah mengingatkan agar selalu menjaga diri dan berusaha untuk sehat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi walaupun keduanya ada kebaikan, namun diharapkan mukmin tetap yang kuat. Karena apa? Karena bisa mensiarkan agama kita. Jadi semoga semuanya mendapatkan berkah, semuanya matur suwun, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus ya, selaku perwakilan dari Bupati. Mudah-mudahan tahun 2024 di Masjid Sragen ada bekam. Ya, insya Allah, amin. Nanti mulainya dari sini, Masjid Al-Falah. Oke, insya Allah nanti akan diketuk tularkan dari Masjid Al-Falah. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Berbekam adalah langkah kecil kami dalam menjalankan sunnah bekam agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Baik, kita lanjutkan acara kita berikutnya, yaitu talkshow. Talkshow kita nanti akan menampilkan Ustadz Fadlan Rabani Karabadan dan Haji Ahmad Fatahila SEMBA yang akan dipandu oleh Gus Rijal dan Ustadz Surono. Kepadanya dipersilakan untuk memandu. Silakan Pak Mandu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak enak didengar. Saya serahkan kepada dua moderator kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada Ustaz Fadlan Kehormatan, Ustaz Fatahila, Ustaz Kusnadi, Bang Yamin, kemudian perwakilan dari Kesra, Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya Surono dan Gus Rizal
akan memandu bincang-bincang tentang Tibu Nabawi. Untuk itu silakan, boleh dipanggil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi itu MC, nah itu sedikit ingin menyampaikan beberapa hal terkait tema ya, bekam. Kemudian saya dan Kiai Haji Surono diminta sebelum para ustadz hadir untuk sedikit memurojaah. Mungkin beliaunya kelupaan. Ngimpoten apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara inti kita mulai, insya Allah panjenengan sedaya niki semerap bekam nggih. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih napa nggih? Nggih, bekam. Enten sing ngomong bekam, ada yang ngomong bekam. Sanes bekam sepak bola. Ya, itu hanya dialek saja ya. Yang penting itu sama. Lek bahasa Arabnya napa, Pak? Napa bahasa Arabnya bekam? Hijama. Bahasa Arab bekam itu hijama. Ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah di hari ini insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Berkah iman, berkah Islam, dan berkah sehat. Ya. Kenapa? Karena bekam itu sesuatu yang sunnah oleh Kanjeng Rasul. Saya mau cerita sedikit sebelum saya panggil guru-guru kita. Okay. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah. Ngapunten nggih, Pak Kiai, Pak Ustadz, sedikit. Saya ingin menceritakan kisah yang terlupakan seluruh dunia. Oh, keren guayane ini saya seluruh dunia. Ya, terlupakan seluruh dunia Bapak Ibu. Kenapa? Jenengan perhatikan, 10 Rajab niku acarane nopo? Nggih. Isra Mi'raj. Ya kan? Mulai dari kita lahir, betul lahir ya. Mulai dari kita TK. Ya. Usia-usia kita sudah menangkap sebuah cerita, sebuah memori, itu kan kisaran TK ya. Isra Mi'raj, ustadz kita, ustadzah kita, guru agama kita, kiai kita, nggih mboten nyalahke. Ya, bukan menyalahkan. Karena memang masa kita dengan masa Rasul itu terlampau jauh dan hadis Rasul itu banyak. Sehingga ada yang terlupakan, saya bilang seluruh dunia. Lupa bahwa Rasul SAW di Isra Mi'raj, beliau bersabda, ma marartu lailata asriya bi bimalain ila qalu ya Muhammad mur ummatuka bil hijamah. Artinya apa artinya? Ya. Ma marartu lailata asriya, ketika malam aku disrokan, kata Rasul SAW, bi bimalain, seluruh malaikat berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummatuka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk ngekop. Ya lek jare wong Jawa ngekop ya. Lek jare wong Madura iki cantuk. Kula wong Jawa Timur, Pak. Jawa Timur nggih kathah tiyang Madurane. Ya lek ngomong kop ya cantuk. Kan gitu. Asline Banyuwangi. Banyune wangi kaporit dan lain-lain. Seperti itu, tapi tinggal di Malang. Ya itu Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang dilupakan. Sehingga saat Rasul SAW turun ke dunia, turun lagi ke bumi, orang yang beriman pertama kali sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Selain Rasul membawa oleh-oleh sholat 5 waktu, Rasul juga mengatakan, inna afdola ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baik pengobatan untuk kalian adalah cantuk, adalah bekam. Gitu kayak Bapak Ibu sekalian, insya Allah jenengan sedoyo hadir di sini itu
dapat banyak keberkahan, pahala dan sehat. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kami persilakan guru-guru kita, tuan guru kita, Al Ustadz Fatahillah dan Al Ustadz Fadlan, kepada beliau berdua kami persilakan untuk ke depan. Monggo, Ustadz. Nah, alhamdulillah. Ini sing nom dhewe iki aku. Mali sungkan. Nek kiai aku dhewe sing Gus. Ya napa? Gus iki cah bagus. Ya toh? Makanya kenapa Gus Dur sampai sepuh tetap dipanggil Gus, cah bagus, ben awet ganteng nih. Tapi beliau ini wah Masya Allah. Ya ganteng ya, berilmunya luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik, untuk acara berikutnya ada rock show ya, yang akan disampaikan kepada para ustadz kita. Ini langsung ya, antum dulu atau gimana? Ustadz dulu ya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kepada Al Ustadz Fadlan hafidhahumullah, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua, untuk sepatah dua kata ya Ustaz ya, 10 menit Ustaz ya, bisa menyampaikan tausiah untuk menggugah kiro kita terhadap At-Tibun Nabawi, khususnya tema kita hijamah. Monggo Ustaz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Tuan Guru Profesor Dr. Kusnadi. Beliau ini adalah guru. Kalau tadi beliau bilang saya guru, salah itu. Yang guru adalah beliau. Kita doakan beliau sehat walafiat dan nanti menginstal masjid sekaligus jamaahnya agar connect dari rumah ke masjid. Nah, ini beliau sedang keliling Indonesia. Kita doakan beliau sehat walafiat dan beliau terus berdakwah untuk membangun tita Nabi SAW yang hari ini menjadi kerja keras untuk kita menyelamatkan umat melalui masjid. Yang sama kita hormati Ibu Bupati yang diwakili oleh Kesra ya. Alhamdulillah beliau sudah datang dan kita juga kirim salam ke Ibu Untung bahwa alhamdulillah kami sudah datang ke Sragen dan berada di masjid. Kita doakan Ibu Bupati sehat dan bersama warga, terutama Bapak dari Biro Kesra. Ya, acara hari ini sampai sore, kalau bisa ASN gerakan semua hari ini sehat melalui Al-Falah. Karena niat kita Indonesia berbekam, Sragen sehat, umat sehat melalui Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dan para pejuang Tibun Nabawi, para mujahidah yang sudah siap di sini, kita doakan juga mereka selama 1 hari bahkan sampai tanggal 10. Setelah dari sini bergeser ke Yogyakarta, ada juga berkumpul di Masjid Jogakarian untuk menyampaikan pesan Nabi kepada umat manusia dan kepada umat Muhammad SAW untuk mengembangkan teori ini. Ketika musim COVID, itu banyak orang yang meninggal dunia. Isu yang diangkat adalah sebuah virus yang menakutkan umat manusia, sampai-sampai orang syirik. Seakan-akan virus itu menjadi Tuhan. Dan itu bahaya besar. Yang harus diluruskan oleh kita bahwa yang menentukan
atau ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita menjadikan wabah, virus apapun di dunia ini semua menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlebihan menjadikan virus mematikan sehingga orang-orang mengatakan kalau begitu tidak takut kepada Allah tapi takut kepada penyakit. Nah, itu yang harus diluruskan oleh kita. Sehingga banyak ulama, kita lihat ada hampir 1.200 ulama yang wafat. Ada dai yang wafat dari peristiwa COVID itu sendiri. Saya sendiri sampai hari ini melakukan penelitian di Indonesia, bahkan di dunia. Saya ke Amerika, ke Jepang, ke China, ke Rusia. Saya belum pernah mendengar penyakit itu namanya Islam, tidak ada. Penyakitnya belum Islam semua. COVID-19 atau Corona namanya tidak ada dasar Islam. Ada lagi penyakit-penyakit yang ada pada tubuh badan manusia, kayaknya namanya tidak srek dengan syariah. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi menerima perintah salat 5 waktu di Al-Aras Al-Azim, tapi Rasulullah juga mendapat isyarat dari malaikat Jibril tentang pengobatan tibun nabawi itu bukan juga di bumi tapi di langit. Itu artinya pengobatan hijama ini kedudukannya tinggi. Kenapa dia menjadi kedudukan yang tinggi? Pertama karena dia hadir untuk memberi pemahaman kepada manusia bahwa seluruh penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan mengeluh sedikit pun jika penyakit itu datang pada kita. Karena ketika penyakit datang pada kita, yang pertama kita lakukan adalah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian umat kita, masyarakat kita, kalau ketika dia sakit yang dia lakukan adalah maki-maki. Kalau istrinya ribut ketika dia sakit, suaminya yang marah-marah. Nah, ini perlu diluruskan. Sehingga dakwah dari Tibun Nabawi yang sekarang di Indonesia dikenal dengan Bekam, ini perlu dikampanyekan, dan cara terbaik untuk umat Islam atau umat manusia adalah berada di masjid. Karena perintah sholat itu di langit, di Al-Aras Al-Azim, perintah hijama itu di langit, isyaratnya adalah pengobatan itu ada di sisi manusia. Karena banyak orang yang sakit karena dia jauh dari masjid. Itu tidak bisa dipungkiri. 87% orang sakit karena jauh dari masjid. Mau bupati kah, menteri kah, gubernur kah, presiden, nanti dia disurvei. Kenapa dia sakit? Jawaban, kurang sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masyarakat. Kalau masyarakat yang kurang sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala, pasti pikiran menjadi kotor. Yang pertama adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dunia sekarang, Indonesia sekarang ini panen jadi pusat pendukunan di Asia Tenggara. Sangat banyak. Bupati kalau mau jadi anggota, ini ahli musim-musimnya sekarang ini, orang menjadi anggota DPR tidak datang ke masjid tapi datang ke kampung-kampung cari dukun, cari paranormal. Padahal potensi umat Islam atau hamba Allah itu ada di masjid. Konsep iyyaka na'budu itu ada di masjid. Siapa yang berani, terbiasa, tulus
ikhlas mengukir langkah kaki kanan dan tangan kiri, langkah kaki kiri dan tangan kanan ke rumah Allah, maka potensi wa iyyaka nasta'in akan dikasih oleh Allah. Karena dia membuat energi iyyaka na'budu dari rumah ke masjid, dari kantor ke masjid, dari pasar ke masjid, dari jalan ke masjid, dari mana-mana saja selalu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah terbiasa, maka dapat dipastikan bahwa kesehatannya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya energi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di masjid ada pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menyebutnya pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Tibun Nabawi, pengurus masjid, DKM, itu pegawainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Bapak Kesa, kalau sekarang ASN. Jadi kalau ASN itu kepanjangannya apa sih? Aparat sipil negara. Nah, sekarang di dalam dakwah namanya PNS. Dulu pegawai negeri sipil, sekarang dirubah menjadi pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ASN kita rubah lagi, abdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengabdi kepada Rasulullah, bagaimana masjid ini makmur? Salah satunya adalah hidupkan masjid dengan hijama. Hidupkan dakwah ini ada di sekitar masjid. Supaya orang yang selesai sujud, dia akan mendapatkan kesehatan dari lingkungan. Maka di dalam milad Tibun Nabawi Indonesia pada tahun ini, Tibun Nabawi Indonesia bersama Ratiban Keliling Indonesia untuk menyampaikan pesan bahwa Tibun Nabawi dan masjid tidak bisa dipisahkan. Karena saya punya pengalaman. Mohon maaf saya cerita pengalaman ini. Ada seorang ibu di Jakarta diberi rekomendasi oleh saudaranya. Karena anaknya menjadi konsumsi narkoba. Setelah dia konsumsi narkoba, 7 tahun tidak bisa tidur. Ketika 7 tahun tidak bisa tidur, dibawa ke Penang, Malaysia, dibawa ke Guangzhou, China, dibawa ke Jepang, dibawa ke Belanda, dibawa ke Rusia, dibawa ke Jerman. Anaknya nggak bisa tidur-tidur. Ketika pulang ke Indonesia, datang dikasih rekomendasi oleh saudaranya, dia diantar ke klinik yang kita bikin di Bekasi. Ketika dia datang, memang mobilnya bagus, ya namanya orang kaya. Turun dari mobil, masuk ke dalam, lalu dia lihat rumah sederhana itu dan langsung dia ribut di situ. Tidak mungkin anak saya sembuh di sini, karena saya sudah berobat ke rumah sakit yang paling hebat. Hari ini saya ditunjuk ke rumah seperti ini, tidak mungkin anak saya sembuh. Dia marah-marah kira-kira sekitar 15 menit. Saya biarkan saya sampai dia pesta dengan mulutnya itu. Setelah mulutnya berbusa, saya bilang sama ibu, Bu, sudah selesai keluhannya atau belum? Sudah, oke. Silakan ibu duduk dulu. Saya bangga ibu datang dengan semangat menyampaikan bahwa sudah pernah ke Penang, sudah pernah ke Jepang, sudah pernah ke Guangzhou, China, sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Rusia. Pertanyaannya, sudahkah anak ibu sembuh?
kami di sini tidak bisa menyembuhkan orang, Bu. Kami tidak berhak menyembuhkan orang. Tapi kami berdoa kepada Allah, semoga ibu anak bisa sehat dan sembuh. Dan saya bilang, kami nggak berhak menyembuhkan orang. Kami hanya dengan media bekam, media yang kami miliki, mengantar kesembuhan ibu punya anak. Kalau ibu mau terima, silakan. Kalau tidak terima, kami berterima kasih ibu sudah datang ke sini. Akhirnya suara yang tadi sampai mulutnya berbusa-busa itu terkunci. Baru kita baca Fatihah. Selama hidup 7 tahun anaknya tidak ketemu dengan Al-Fatihah, ibunya juga tidak ketemu dengan Al-Fatihah. Bagaimana mungkin Allah menjawab wa iyyaka nasta'in? Karena iyyaka na'budu, kepadamu kami sembah, maka Allah menyerahkan yang namanya apa yang kamu perlukan itu, apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Akhirnya ibunya tenang dan kita baca Fatihah selesai. Saya tanya, ibu, kalau masih ingin berobat di sini, kami terima. Kalau ibu tidak mau, mohon maaf. Kami juga tidak paksa. Akhirnya dia bilang begini, kalau begitu Pak Ustadz saya minta maaf. Ustadz bantu biar anak saya kami bisa sehat. Alhamdulillah kami bawa dia setelah ruqyat selesai, mengambil darah di atas kepala selesai. Saya bilang langsung dibawa ke tempat terapi dengan 77 jenis ramuan yang kami sudah siapkan. Subhanallah, kuasa Allah, ridha Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah. Baru 5 menit di dalam ruangan dia tertidur. Akhirnya kita gotong dia, bawa keluar, kasih naik di mobil sampai jam 7 pagi. Dibawa pulang ke rumah sampai jam 7 pagi. Ibunya berulang-ulang menelpon dari jam habis maghrib sampai pagi. Pak Ustadz, apakah anak saya sudah meninggal kah? Saya bilang, Bu, sabar aja, kita tunggu waktunya. Begitu jam 7 pagi dia bangun tidur, ibunya menelpon lagi. Pak, sudah bangun dia. Nah, ibu dan keluarga hari ini pergi ke masjid terdekat di dekat rumah ibu, sujud syukur di sana. Dan kalau ada masjid di situ, lihat dindingnya kurang bagus, bantulah pembangunan masjid itu. Kenapa? Sayang, uang ibu sudah triliun habis hanya untuk rumah sakit, tapi anak tidak sembuh. Maka sedekahlah di masjid itu. Artinya orang Islam ini beruntung. Kenapa beruntung? Hamba atau umat Muhammad, penyakit, masjid dengan rukun-rukun yang ada dalam Islam tidak boleh dipisahkan. Kapan orang pisahkan itu dengan suasana hidup, dia pasti terganggu kesehatannya. Dan pengobatan, tidak ada pengobatan di dunia ini yang orang berobat dapat pahala kecuali hijamah. Berobat dapat pahala. Maka pada hari ini kami ingin keliling Indonesia untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa ayo, jika Indonesia akan diserang dengan dokter dari luar negeri, dari asing, ini dokter-dokter mulia yang disiapkan oleh Allah untuk melayani umat di Republik ini. Maka tema Indonesia berprogram, kami ada di Sragen dengan tujuan Kabupaten Sragen bersama umat dan masyarakat dan rakyatnya sehat melalui terapi yang dilakukan oleh pejuang-pejuang bekam ini. Maka sekali lagi kepada utusan wakil dari pemerintah daerah Kabupaten Sragen, kerahkanlah sampai sore kita masih ada di sini. Selain dapat amal, dapat pahala, disehatkan oleh pejuang-pejuang ada di sini. Dan kuasa ini menjadi upaya kita untuk datang bersilaturahmi di tempat ini. Saya pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Profesor Dr. Kusnadi dan seluruh
pengurus Masjid Al-Falah, pemerintah daerah, dalam hari ini Ibu Bupati, Ibu Yanti ya, Ibu Yanti Untung, Ibu Yuni Untung, yang kalau bapaknya yang dulu bupati, kalau saya dengan bapaknya dekat lah. Tapi anaknya juga saya dekat karena anaknya nikah sama abang saya waktu di sama-sama alumni Yasri Cempaka Putih. Jadi tahu. Alhamdulillah, salam hormat kami dari Tibu Nabawi Indonesia kepada Ibu Bupati. Suatu saat nanti kami akan berjumpa untuk menggabungkan pemerintah daerah dengan Al-Falah menjadi konsep dakwah kita sama-sama mensehatkan masyarakat Kabupaten Sragen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para pejuang Tibu Nabawi. Hari ini Allah sedang menghadiahkan lahan-lahan dakwah terbaik buat antum semua. Jemputlah mereka, layanilah mereka. Kepada teman-teman yang ingin temannya sehat, telepon mereka. Kepada Kesra, sampaikan kepada keluarga besar ASN yang ada di Kabupaten Sragen, datanglah, karena para pejuang ini tulus dari tadi pagi. Mereka sudah berdatangan dari kampung, dari kabupaten, dari Yogyakarta, dari Jakarta, berduyun-duyung untuk melayani masyarakat dan umat yang ada di Kabupaten Sragen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan kiprah beliau dalam memperjuangkan konsep pengobatan yang datang dari wahyu, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah cerita yang disampaikan beliau namun sangat maknanya sangat luar biasa untuk memberikan arahan kepada kita dalam khususnya menjaga kesehatan dan di saat bagaimana kita mensikapi di saat kita diuji oleh Allah, diberikan sakit, tetap harus berpedoman kepada kita sehat, terjaga dengan baik, pun tatkala diuji tetap istiqomah dalam bertauhid. Karena jangan sampai bahwa Allah menyampaikan faida maritu fahuwa yasfin. Tatkala aku sakit maka dialah Allah yang punya hak menyembuhkan. Maka doa-doa kita, Allahumma rabban nas athibil ba's isfi ya Allah anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Hak Allah yang menyembuhkan. Kemudian Allah juga menguji kita. Maka tadi betul, ketakutan yang luar biasa terhadap virus, terhadap patogen, kemudian berbagai macam yang itu bagian daripada makhluk Allah. Semua makhluk Allah, Allah ciptakan semuanya. Tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ustaz, mohon maaf, beliau sebagai Presiden Amal Tibu Nabawi Indonesia yang kemudian kiprahnya dalam mensosialisasikan kedokteran Islam Tibu Nabawi, khususnya pengobatan yang datang dari wahyu. Sebagai Presiden Tibu Nabawi Indonesia, ide besar apa yang akan dirancangkan terkait dengan hari ini, dengan adanya Indonesia berbekam sebagai Presiden Tibu Nabawi Indonesia, rancangan ke depan, gambaran ke depan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga bisa terlibat, bisa terjun bersama dengan Amal Tibu Nabawi memperjuangkan sunnah Nabi secara tadi nasional, bahkan seluruh bumi Allah ini didakwahkan Tibu Nabawi.
ide besar dari Amal Tibun Nabawi Indonesia, nanti di seluruh masjid sesuai dengan konsep yang ada pada tulisan guru kita Profesor Dr. Kusnadi MM, maka dengan kasus virus yang terjadi, maka di seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia, terutama masjid-masjid raya, harus ada namanya rumah sehat. Jadi kenapa kita buat rumah sehat? Karena orang yang sakit perlu sehat. Jangan dibawa ke bahasa rumah sakit. Belum ke rumah sakit dia sudah stres. Jadi harus bahasa yang indah, bahwa dia dari rumah sakit, maka dibawa ke rumah sehat. Dengan nama rumah sehat dia sudah ada 99% bahwa saya sehat. Sehingga ketakutan kepada virus, ketakutan kepada penyakit itu, hanya dengan menyebut dibawa ke rumah sehat yang ada di masjid, dia sudah tenang hatinya. Nah, ini yang akan kita install bersama pengurus masjid di mana saja di Indonesia, supaya ada tempat untuk disediakan untuk ruangan rumah sehat itu, agar nanti para mujahid yang akan melakukan pengobatan di sekitar masjid itu, dia tidak sekedar datang ikut penataran, tapi dia akan diberi legacy di mana kerjasama Tibun Nabawi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, untuk mendapatkan sertifikasi profesi, yang mana mereka itu adalah ulama kita, mereka adalah ustadz kita, mereka adalah orang-orang yang tamat dari perguruan tinggi, tapi dia belajar tambahan dari Tibun Nabawi sehingga dia dapat melayani. Karena kita pertama menghindari ada namanya malpraktek. Maka di masjid dimunculkan rumah sehat itu, sehingga nanti orangnya masuk ke rumah sakit, minimal dia dapat mendengar orang baca Fatihah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di rumah sakit kita belum pernah menemukan orang datang berobat, silakan duduk, ikuti saya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah kita ketemu. Dia langsung diagnosa, lalu dimasukkan bahan obat ke dalam dirinya tanpa dibimbing, dituntun dengan agama ini, sehingga dia meyakinkan diri bahwa ini penyakit dari Allah. Saya harus kembali kepada Maha Penyembuh, Maha Pengobat, sehingga kekuatan doa itu. Karena kita sungguh yakin orang Indonesia ini belum pernah menemukan rumah sakit hebat di masa penjajah, tapi orang-orang tua kita tuh sehat semuanya. Dan nanti dari Amal Tibun Nabawi Indonesia bersama Ratiban ini akan membuat buku sehat bersama pengurus masjid, dan itu menjadi pola orang hidup dengan cara pola Rasulullah Muhammad SAW, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya. Nabi akan direfleksikan kepada semua orang agar orang mengikuti cara hidup Nabi sehingga mereka sehat walafiat. Karena Nabi itu hidup sakit cuma 2 kali. Nah, umatnya harus juga demikian. Uswatun kepada Nabi supaya mereka juga sehat. Kenapa? Energi mereka dengan masjid, ibadah kepada Allah itu terjaga semasa hidup mereka. Jadi konsep kita itu tadi, mengajarkan kepada seluruh pesantren, seluruh masjid, seluruh umat Islam untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Tibun Nabawi agar mereka akan mendapatkan sertifikasi profesi dari Bekam, sehingga tidak disebut kaleng-kaleng atau abal-abal, tapi benar-benar mempunyai sertifikasi nasional yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja kepada Amal Tibun Nabawi Indonesia untuk mengkader sebanyak-banyaknya masjid, pengurus masjid, umat untuk berada di lini terdepan dalam dakwah Tibun Nabawi itu sendiri. Saya kira itu. Baik Ustaz, alhamdulillah tambahan kita mendapatkan pencerahan bahwa ide besarnya akan membumikan Tibun Nabawi. Terlebih beliau sebagai Presiden Amal Tibun Nabawi Indonesia sudah
menelurkan sebuah pendidikan akademik yang sudah dilaunchingkan di pondok pesantrennya beliau kemarin, Institut Tibbun Nabawi, itu yang akan menggawangi pengobatan sunnah ini. Kemudian tadi para praktisi Tibbun, sekarang nanti ke depan seluruh praktisi apapun harus punya sertifikasi. Kemarin dokter, saya bertemu dengan 10 dokter di Malang yang dia dari Jakarta semuanya, dia sudah dokter semua. Katanya, dok, emang dokter itu nggak bisa nyunat? Ya bisa, tapi ini kita mengikuti instruktur Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mengajar sunat. Jadi dokter untuk sebagai pengajarnya harus tersertifikasi nasional. Yang diajari siapa? Dokter-dokter yang belum tersertifikasi sebagai pengajar. Nanti semua bidang semuanya termasuk selain telah menelurkan Institut Tibbun Nabawi, juga nanti akan diterangkan sama Ustadz Fatalial lembaga sertifikasi profesi yang akan bisa mengeluarkan para praktisi bekam, dia terstandarisasi oleh sertifikasi profesi nasional berlogo burung Garuda. Mudah-mudahan ke depan akan semakin luar biasa. Monggo Ustaz. Gus. Baik, last ya. The last moment kepada Al Ustadz Fatahillah. Beliau ini pendiri dan owner ABI, dulu ABI, Asosiasi Bekam Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi ini ada bersama kita, dan insya Allah pada siang hari ini beliau akan sedikit memberikan motivasi, kajian ilmu kepada kita semua. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas fasilitas yang diberikan oleh kami tim Ratiban Tibbun Nabawi Indonesia untuk menyelenggarakan Indonesia Berbekam di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi sentral berkembangnya sunnah Rasulullah SAW dalam menghidupkan Tibbun Nabawi di Indonesia. Tidak panjang, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bupati ya, Ibu Bupati yang telah memberikan support juga ya, dan juga memberikan sambutan diwakili oleh Kesra. Ya, mudah-mudahan niat kami yang didukung oleh masyarakat Sragen, semoga masyarakat Sragen menjadi masyarakat yang sehat afiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kita yakin Allah telah menciptakan kita dan Allah memberikan guidance agar ciptaannya jangan sampai rusak. Maka Allah memberikan guidance, zalikal kitab raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu modelnya siapa untuk mengaplikasikan daripada guidance ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, ya, melalui sunnah-sunnahnya, maka itulah menjadi prototipe kita untuk kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti berupa wahyu. Kalau yang namanya berupa wahyu, pasti benarnya dan pasti berkahnya. Tadi Ustaz Fadlan bilang bahwa beliau sudah berlalang buana ke pelosok negeri.
Ya, meneliti tentang penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit-penyakit itu tidak ada unsur Islamnya. Tapi subhanallah, tahun 2000 saya mendirikan rumah sehat, dan ternyata penduduk langit mendoakan sehingga rumah sehat itu didatangi dari pelosok dunia. Pasien-pasien datang tidak hanya dari Indonesia saja, dari California, ya, dari Yaman, dari Australia, ya, dari Malaysia, ya, pada datang dan ingin melakukan bekam. Itu tahun 2000. Ramai orang menjalankan sunnah, saya belum mempunyai izin. Saya pergi ke Departemen Kesehatan, beliau mengatakan, Pak, Bapak tidak ada lembaga yang mengayomi, maka Bapak harus buatlah asosiasi. Berupaya untuk membuat asosiasi, kami terjun ke lapangan. Siapa-siapa yang sudah melakukan terapi atau menghidupkan sunnah bekam ini. Saya datangi berbagai orang-orang yang melakukan terapi dengan berbagai metode. Ada yang melakukan dengan silet, mati. Artinya bahwa orang-orang ini mempunyai niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika kami tanya, adakah lembaga yang mengayomi ini? Tidak ada. Maka tahun 2008 kami mendirikan yang namanya Asosiasi Bekam Indonesia. Proses demi proses dan berkembang hingga 24 provinsi. Ya, sudah ada di berbagai provinsi. Pergantian pengurus yang alhamdulillah hari ini ketua daripada Perkumpulan Bekam Indonesia itu Dr. Zaidul Akbar yang dikenal dengan Jurus Sehat Rasulullah. Intinya adalah apa? Bagaimana kita membumikan konsep pengobatan Rasulullah SAW. Karena yakin bahwa ini adalah metode pengobatan yang utama. Karena Allah melalui malaikat menginformasikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian Allah melalui Rasul menyampaikan kepada umatnya. Maka kami yakin bahwa ini adalah pengobatan utama. Dan ternyata banyak telah dirasakan kita umat Islam, dan bukan hanya itu saja. Banyak para pendeta-pendeta datang ke klinik kami untuk melaksanakan sunnah bekam ini. Bahkan saking mindernya ini pada pendeta, dia nunggu pasien yang lain biar selesai dulu. Kemudian dia bertanya, setelah selesai pasien sudah habis nih, dia bertanya, Pak Ustadz, bolehkah saya berobat ini? Lah boleh. Emangnya kenapa? Saya pendeta. Saya pendeta dari Papua. Tuh, pendeta dari Papua. Sudah kemana-mana. Ya. Saya kena penyakit stroke tapi belum sembuh-sembuh. Saya diinformasikan anak saya yang di Cempaka Putih untuk berobat di tempat Pak Ustadz. Bolehkah saya berobat dengan konsep ini? Pak Pendeta mau sehat nggak? Ya mau sehat. Siapapun yang mau sehat, silahkan untuk berobat dengan konsep ini. Subhanallah, Allah takdirkan dengan pengobatan ini, penyakit beliau sembuh. Nah, semakin yakin dengan konsep ini, maka harus kita tebarkan. Maka bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Fadlan, di mana tercetus atau sesuatu miris hati kami melihat dan mendengar dari laporan Majelis Ulama bahwa ketika Covid, para ulama kita lebih dari 1.200 orang yang meninggal. Loh kenapa? Karena mereka takut ke rumah sakit. Takut ke rumah sakit. Takut juga minum obat. Nah, kami ini yang sudah merasakan dahsyatnya Tibun Nabawi, merasa berdosa, ini guru kita. Ya. Ini pewaris para nabi.
Kenapa kita tidak jaga kesehatannya? Sementara dia mengajarkan dengan ikhlas, dengan tulus, mengajarkan keilmuan kepada kita, tapi kesehatan dia tidak dijaga. Maka kami mendirikan yang namanya Ratiban, Relawan Tibun Nabawi Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah menyebar. Kita bergerak, maka kita canangkan langkah kecil membuka tabir langit dengan berkahnya Tibun Nabawi. Ini subhanallah, banyak orang yang merasakan dan kemudian ustadz atau ulama kita jarang kita lihat kesehatannya. Maka Ratiban maju terdepan untuk menyehatkan beliau. Melalui masjid-masjid, pesantren-pesantren yang kita training para merbot masjid atau takmir masjid, ya, kita training. Kita training juga para santri-santri untuk belajar tentang konsep Tibun Nabawi, bekam, ruqyah, dan herbal sunnah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bergerak bersama, menyatukan langkah, merapatkan barisan, menguatkan untuk menghidupkan sunnah Tibun Nabawi bersama teman-teman dari Perkumpulan Bekam Indonesia, bersama teman-teman dari Tiksar, bersama teman-teman yang lain yang berupaya untuk membumikan konsep pengobatan Rasulullah SAW ini. Tidak hanya di situ saja, ya, saya dengan Ustaz Fadlan mendirikan satu lembaga lagi yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Supaya teman-teman yang giro semangatnya untuk menghidupkan Tibun Nabawi, kita tingkatkan profesionalitasnya. Harus diakui oleh negara. Bukan hanya diakui oleh komunitasnya, oleh organisasinya, tapi harus diakui oleh negara. Nah, insya Allah teman-teman yang nanti pengen ikut sertifikasi, ya ini lagi dalam proses, ya mudah-mudahan selesai ini. Ya, teman-teman akan ditingkatkan, akan di-upgrade profesionalitasnya. Dan tidak hanya itu saja, tadi kita sudah launching namanya ITNI, Institut Tibun Nabawi Indonesia. Dan ini suatu terobosan yang luar biasa, yang harus kita dukung bersama. Tanggalkan perbedaan, satukan ya kebersamaan, rapatkan bariskan, kita dukung saudara-saudara kita yang ingin menghidupkan Tibun Nabawi di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini adalah satu langkah awal buat kita, ya, berawal atau dimulai dari masjid, karena umat sehat harus dari masjid. Ya, umat sehat harus dari masjid. Ada jihad ekonomi, tapi kita juga jihad kesehatan. Nah, ketika ulamanya sehat, berarti kita menjaga pewaris para nabi. Ketika umat sehat, berarti kita menjaga kokohnya bangsa dan negara kita. Ini dahsyat sekali. Maka kami dari Ratiban ya mencanangkan harus segera bergerak ke pelosok-pelosok, ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, untuk kita training, kita latih, kita bangkitkan semangat untuk menghidupkan Tibun Nabawi. Karena ini adalah pengobatan utama dan utama. Karena ini datangnya dari Allah dan Rasulnya sebagai suri tauladan. Dan mudah-mudahan ini ada keberkahan buat kita. Baik yang mengamalkannya, ya, kita sebagai penterapis dakwah bilhal. Ini dakwah yang benar-benar dirasakan. Ya, dakwah yang benar-benar dirasakan spontanitas. Dan ini sudah banyak terbukti. Kemarin tanggal 5 kita bekam masal di Azikra. Ada orang yang tensinya tinggi, sakit tekuknya. Lagi dengar zikir, saya pikir, wah jangan-jangan ada jinnya nih. Nggak bisa, nggak tenang. Wah mungkin di ruqyah, saya tanya, saya darah tinggi. Langsung dibekam. Tidak pakai lama, cuma 15 menit. Alhamdulillah, udah nggak tegang lagi. Jadi dakwah bilhal ini benar-benar dakwah yang dirasakan langsung spontanitas. Ya, nah, waktu bulan Desember saja kami nih sebulan
ya sebulan setengah ya berdakwah di Papua. Kita masuk ke pelosok-pelosok, bahkan kita training dari suku Asmat, ada yang datang Ustaz. Kita training, dia cerita dakwah beliau, ya sampai dipanah, dibacok seperti apa yang dilakukan oleh Ustaz Fadlan. Miris mendengar dakwah beliau, kami dakwah bawa jarum. Dia dakwah dengan kemampuan berdakwahnya, tidak bawa apa-apa, tapi dibacok, dipanah, tidak melunturkan semangat dia untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan. Nah kita yang Allah berikan nikmat, keahlian, dan kita diberikan kesehatan, karena ada dua kenikmatan yang kita sering lupa, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ada, Rasul juga mengajarkan jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya salah satu adalah wasehataka qabla sakamik, jaga sehatmu sebelum datang sakit. Maka melalui dengan Tibun Nabawi Indonesia, bekam, ruqyah, dan herbal-herbal sunnah, maka insya Allah kita yang menghidupkan masjid rumah-rumah Allah ini, Allah sehat afiatkan. Ketika Allah sehat afiatkan, maka ibadah kita pun semakin kuat, semakin kenceng, semakin banyak kita berbuat kebaikan. Itu saja sekilas Ustaz, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dan umumnya masyarakat Sragen, Allah sehat afiatkan melalui berbekam, Indonesia berbekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa jazakumullah khairan kepada para ustadz, yaitu Ustadz Fadlan hafizahumullah ta'ala dan Ustadz Fatah hafizahumullah ta'ala. Nah, dari sejarah yang sudah berjalan di negeri tercinta Indonesia ini, beliau sebagai pelopornya untuk bekam dari ABI sampai ke PBI sampai nanti GUL. Kita doakan bersama Bapak Ibu sekalian adanya Institut Tibun Nabawi. Pakai jas putih loh, sama kayak dokter, satu atap ntar. Ya, keren kan? Keren itu. Nah, jadi Masya Allah. Nah, kampus belum ada tapi udah mulai proses nih. Ya insya Allah nanti setelah ini ya kita akan lanjutkan proses itu. Nah, Ustadz Fatah, sedikit mungkin pertanyaan yang tersirat dari teman-teman sekalian bahwa bagaimana pendapat antum ya sebagai pendiri dari Asosiasi Bekam Indonesia, Tibun Nabawi, kemudian Institut Tibun Nabawi dan LSK nantinya, LSP nantinya, dengan perkembangan bekam khususnya di Indonesia sejauh ini. Silakan Ustaz. Perkembangan daripada Tibun Nabawi yang pernah kita canangkan untuk kita hidupkan melalui Indonesia berbekam, itu kita awali dari sejak tahun 2010. Ya. Berdiri Asosiasi Bekam 2008. Belum banyak orang yang mengenal, maka kita dakwah melalui media TV RI waktu itu, TPI. Ya, dari TPI kemudian ke TVRI. Nah, banyak orang yang merasakan dari berbagai daerah melihat informasi-informasi ini, bahwa oh ternyata ada konsep pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Booming, sehingga para penterapis-terapis yang membuka klinik-klinik di rumahnya sudah mulai kebanjiran, ya, daripada tetangga-tetangganya yang melihat informasi melalui media televisi. Indonesia berbekam yang dilakukan oleh teman-teman kita di Perkumpulan Bekam Indonesia udah yang ke-15 kali. Tibun Nabawi Indonesia, saya dengan Ustaz Fadlan mendirikan ini baru 2 tahun.
sama lahirnya tanggal 10 November. Maka kami pun mengadakan ini sebenarnya bersama-sama. Ya, milad. Milad Tibun Nabawi, ada bekam, ada ruqyah. Jadi sebenarnya harus ada ruqyah juga, karena tidak bisa dilepaskan. Harus ada ruqyah. Kenapa? Karena jin, setan mengendap di darah. Maka melalui bekam, insya Allah tuh pengaruh-pengaruh jahat ya yang ada di dalam tubuh kita nih bisa kita keluarkan dengan melalui bekam. Bekam yang sudah dikenal di berbagai daerah, yang sekarang sudah ada di 29 provinsi. Ya. Kebijakan pemerintah terhadap bekam ini banyak udah mulai agak bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi Perkumpulan Bekam Indonesia dan Tibun Nabawi Indonesia yakin bahwa ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah, dan pasti ini tidak akan menyalahkan secara ilmiah, ya, apalagi alamiah, apalagi ilahiyah. Kalau yang namanya ilahiyah pasti alamiah, ya, dan ilmiah. Jadi konsep yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun belum ada evidence base-nya secara penelitian pada waktu itu, kalau sekarang sudah banyak penelitiannya. Ya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri sudah banyak penelitiannya. Nah, seyogianya kita yakin terhadap konsep pengobatan ini. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi pasti berupa wahyu. Kalau berupa wahyu pasti benarnya. Kalau benar pasti ada berkahnya. Pengobatan mana yang menawarkan dapat sehat, dapat pahala? Yang nerapi dapat pahala, dapat sehat, dapat rezeki. Tuh, ya. Jadi yakin. Nah, maka perkembangan Tibun Nabawi ini, bekam dan ruqyah semakin diminati. Maka pelatihan-pelatihan terus dikembangkan dengan teknik-teknik yang semakin maju, dengan penelitian-penelitian yang secara ilahiyah dan ilmiah semakin meningkat dilakukan penelitian oleh para peneliti, semakin yakin. Maka bekam dan ruqyah menjadi hal yang utama seharusnya buat kita sebagai seorang muslim. Jadi perkembangan atau yang namanya bekam dan ruqyah ini sebagai konsep Tibun Nabawi itu sudah sangat diminati. Nah, karena ini banyak diminati oleh kita sebagai seorang muslim, bukan hanya kita sebagai seorang muslim, banyak di luar yang beragama Islam juga ingin merasakan dahsyatnya pengobatan ini, maka saya dengan usaha mau meningkatkan lagi, upgrade lagi keilmuannya, profesionalitasnya di-upgrade lagi melalui Institut Tibun Nabawi, dan kemudian kita dirikan lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu sebagai langkah kita yang saya katakan tadi. Ustaz Fadlan mengatakan, nih moto kita nih luar biasa, langkah kecil membuka tabir langit dengan berkahnya Tibun Nabawi. Ya, ini dahsyat sekali, filosofinya dahsyat sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan hadirnya kita di sini sampaikan, ya, sampaikan 1, 2, 3, akhirnya semua akan merasakan dahsyatnya tentang Tibun Nabawi ini, bekam dan ruqyah. Jadi itu Ustaz. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di ujung sesi, tapi jangan pulang dulu ya, karena acaranya kan masih panjang. Kita mau tumpah-tumpahan darah, darah kotor, ya, darah bekam, darah penyakit. Lek basa kerene Bu Dokter, ya Bu Dokter, alhamdulillah kan
bupatinya Sragen itu orang kesehatan, dokter. Itu bahasanya kalau darah bekam itu seperti di jurnalnya WHO itu wet cupping therapy. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan causative pathological substance in interstitial fluid. Wah, keren toh? Wah, keren. Itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu. Silakan WA teman-temannya satu kampung suruh datang semua karena kita di sini mau saling berbagi keberkahan dan kesehatan. Ingat bahwa asyifa'u fi salasatin, untuk yang akan dibekam, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, minum madu, bukan di madu ya, minum madu. Yang kedua syartotil mihjam, sayatan alat bekam. Dan yang ketiga adalah wakayatin binarin, tapi Rasul mengatakan wa ana anha ummati anil kai, tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Dan terakhir untuk para pembekam, ingat bahwa Rasul SAW juga menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nikmal abdul hajjam. Ya. Sebaik-baik hamba itu tukang bekam. Subhanallah ya kan? Kenapa kata Rasulullah? Karena tukang bekam itu melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah mengeluarkan darah kotor, ya. Yang kedua itu meringankan nyeri punggung, dan yang ketiga adalah mencerahkan mata, mencerahkan pandangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada para guru telah hadir dan sharing ilmunya kepada kita semua di Sragen tercinta ini. Kita akhiri. Ini apa langsung diakhiri atau dikembalikan ke MC? Mana MC-nya? Kembalikan ke MC. MC-nya ada? Oh ya wis, kalau gitu saya akhiri ya. Bapak Ibu sekalian, bila ada benarnya maka saya itu hanya sebuah wasilah, dan kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kasar-kasar kata, saya mohon maaf karena memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Bupati, kalau mau merasakan dahsyatnya tulang-tulang direposisi, ini ada pakarnya yang biasa tulang belulang dibenerin. Nah, karena tulang ini memang harus direposisi karena dia bisa mengganggu saraf. Nah, Ustadz Rosid, silakan Ustadz Rosid. Nah, ya ini Ustadz Abdul Rosid. Nah, ini perwakilan dari Bupati nih, di servis dulu nih. Jadi teman-teman silakan nanti yang para penterapis buat teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang ingin dibekam ya untuk di servis dipulihkan.